sedang dalam pelatihan peningkatan kinerja pemerintah desa. Oleh karenanya beliau mewakilkan kepada diri kami untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Yang keduanya, beliau meminta maaf karena dengan alasan tadi tidak bisa hadir dalam acara ini. Selanjutnya ada beberapa pesan bahwa beliau memberikan apresiasi yang sebesar terhadap adik-adik remaja masjid yang terus berupaya memakmurkan dengan berbagai kegiatan yang tentunya bawa nuansa positif bagi ke depan. Karena beliau yakin bahwa teman-teman remaja masjid ini adalah calon generasi yang akan menggantikan cita-cita yang sudah tua. Bahwa kita semua terdidik dari ulama-ulama kita, dan tentunya ulama yang kita mafhumi adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kenapa beliau katakan bahwa warga Binangun ini harus steril dari paham-paham lain? Bukan berarti paham itu nggak bisa masukkan, mangga itu ideologinya orang nggak bisa diganggu gugat, terserah. Tetapi untuk lingkungan masjid tidak dalam kaitannya anak-anak muda kita dengan paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya dengan kegiatan pengajian. Oleh karenanya pesan selanjutnya, maka bagi rekan-rekan atau saudara adik-adik remaja masjid, barangkali dengan kegiatan yang akan dilakukan nanti berkait dengan pengajian, silakan ditentukan siapa, dan barangkali ada hal-hal yang terkait dengan pengadaan kitab, tinggal dikoordinasi dengan pemerintah desa. Silahkan ditunjuk ustadznya siapa, kitabnya apa, kemudian jumlahnya berapa, pengurus remaja masjidnya tinggal atau koordinasi dengan pemerintah desa. Nanti akan dibantu oleh pemerintah desa untuk pengadaan. Yang disampaikan bahwa terkait dengan organisasi itu memang ada batasnya, dan barangkali mungkin sudah masanya tiba, maka pergantian itu sesuatu hal yang mungkin, sesuatu yang mungkin terjadi. Orang pahami, jangan menjadi celah untuk saling gotok-gotokan dan sebagainya, hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Itu saja, kami cukupkan. Barangkali ada sesuatu yang kurang, mungkin nanti di sesi lain-lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan muslimin yang telah memberikan sambutan atas nama pemerintah desa Warga Binangun. Sambutan dari Ketua DKM kepada kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana dalam situasi awal tahun yang banyak bencana, selawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana karena beliaulah kita akan disempurnakan akhlaknya sehingga menjadi panutan umat Islam sedunia. Pada intinya
sebenarnya runtutan dari kepengurusan di masjid sendiri, pertama kami DKM juga ada di ranah atau juga di wilayah kepemerintahan desa, sehingga DKM melaksanakan kegiatan tentunya hasil atau juga tidak lepas sharing dengan pemerintah desa. Kemudian setelah DKM, di bawahnya ada remaja masjid atau RMB, itu juga hasil dari sharing antara remaja masjid dengan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Kalau berbicara acara pada malam hari ini, sebenarnya tadi tidak lepas bahwa 3 hari yang lalu Pak Kuwu memberikan informasi kepada pihak PKM bahwa malam Rabu, kalau kemarin malam Senin malam Senin saya tidak bisa menghadiri di masjid karena undangannya adalah undangan izin tempat, bukan undangan ketua DKM harus hadir. Ketika Bu Sahri sudah menyampaikan dan pihak DKM sudah memberikan tempat, kami belum bisa menghadiri karena undangannya adalah izin tempat. Sehingga pada malam hari ini beberapa hari yang lalu Pak pemerintah desa dalam ini langsung Pak Kuwu menginformasikan kepada kami sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid bahwa ada beberapa kegiatan yang nantinya di malam Rabu sekarang ini kami sebagai DKM tentunya tidak melarang dan saling serius mendukung program-program ini. Namun tentunya hadiahnya untuk acara pada malam hari ini memang acaranya adalah mubes atau musyawarah besar atau juga munaslup atau juga yang lainnya, yang intinya tujuannya baik semua untuk kegiatan adik-adik kita ke arah yang lebih baik. Sebenarnya sih kepengurusan kami di Dewan Kemakmuran Masjid masih 1 tahun lagi ya Pak Haji, sampai 2022. Sehingga di kepengurusan kami baru berjalan 2 tahun. Proses penggantian kepengurusan remaja masjid sudah 2 kali. Pertama, siapa namanya? Anaknya Wajari Fajri. Kemudian dengan berjalannya waktu Pak digantikan oleh Pak Amin. Selamanya waktu lagi sekarang ada revisi atau bahasanya musyawarah besar. Tentunya kami juga akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh kepengurusan atau seluruh anggota remaja masjid. Dengan beberapa faktor yang nanti kami sebutkan, mudah-mudahan musyawirin bisa atau juga ada di remaja masjid bisa menelaah dan bisa memahami permasalahan yang akan dibahas pada malam hari ini. Yang pertama, kenapa bisa terjadinya diinginkannya musyawarah besar? Yang pertama poinnya adalah Bapak Amin, Bapak Selamat Mutamin Amin belum sepenuhnya bisa merespon kegiatan remaja masjid. Artinya ketika beberapa anggota remaja masjid mengadakan kegiatan, Pak Ketuanya juga gambaran dari kami, mudah-mudahan ada tambahan penjelasan dan juga masukan dari Bapak Mujid selaku mungkin ada apa yang dituangkan di remaja masjid.
Itu saja sambutan pertama. Mungkin nanti sambil berjalan ada masukan-masukan dari pemerintah desa dan juga dari kami dan juga dari Pak Mujid atau juga yang lainnya dari kepengurusan kami di DKM, ada Pak Sahri, ada bendahara. Mungkin diberikan kesempatan. Terima kasih untuk pertama kalinya kami menyambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua DKM yang memberikan sebelumnya, mungkin sedikit tambahan, ada sambutan dari ketua RMP yang sebenarnya Bapak kami, badannya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya saya minta maaf gitu, barangkali dari awal sampai hari ini mempunyai banyak kesalahan, baik itu perkataan maupun tindakan yang kurang baik gitu. Untuk menanggapi musyawarah besar kepengurusan Irmas, saya maklumi diri saya sendiri kurang baik dalam kegiatan, karena ada kegiatan lain yang mungkin waktunya berpapasan dengan kegiatan masjid ya kurang lebihnya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk memberikan wejangan dari Bapak Mujid, adanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan beri-beri terima kasih kepada sahabat-sahabat Aja Masjid Baitul Mutakin yang saya hormati Bapak Pendes Warga Binangun, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitul Mutakin dan seluruh jajaran masyayikh, para ustadz, para kiai, para ulama, khususnya di Desa Binangun. Langsung singkat saja, ada sedikit kata demi kata yang saya sampaikan di dalam tugas ini, musyawarah besar. Yang pada dasarnya alhamdulillah waktu malam Senin kemarin kebetulan dari warga Binangun mendapatkan tuan rumah dari pengurus PAC Kecamatan Kaliundi yang melibatkan seluruh banon NU yang ada di Kecamatan Kaliundi. Menindaklanjuti di dalam musyawarah pada malam hari ini, alhamdulillah, bersyukurillah, semua yang ada hadir di sini saya ucapkan syukur kasir. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita jalankan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati pula Ketua Irmas yang sudah memberikan wejangan atau sedikit tentang kepribadiannya, karena apa, kuncinya di dalam sebuah organisasi cuma satu, yaitu harus saling komunikasi satu sama lainnya. Tanpa adanya komunikasi, tentunya di dalam roda kehidupan atau roda organisasi tidak akan berjalan sesuai yang kita harapkan. Roda oke, bensin full,
full AC, full color, ya. Tetapi supir yang nggak ada, kira-kira bisa jalan nggak? Tentunya kita bisa jalan. Jadi diibaratkan seperti itu. Ya. Dibuktikan seperti itu cuma saran saya. Saya tidak akan menjelekkan atau menjatuhkan seseorang di dalam organisasi. Maka persisnya di dalam organisasi wajar. Dewekkan. Assalamualaikum. Dari sisi positif kita saling membahu, tolong menolong, saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Jadi ketika ada pemimpin salah diingatkan, jangan diam saja, ya, ataupun sebaliknya. Jadi antara bawahan dan atasan juga saling mengingatkan. Ini kalau kita berbicara di dalam segi organisasi, karena Pak, organisasi itu sangat luas pemikirannya dan wawasannya. Tuh, kalau kita belajar organisasi. Pesan yang kedua, khususnya Pilmas di warga Binamun, dari kaderisasi, ya, dari masa ke masa ini biasa dalam suatu organisasi ada naik, ada turun. Itu sudah hal yang wajar. Karena Pak, yaitu intinya adalah pengkaderan. Di dalam pengkaderan itu harus ada apa? Ada semacam kultural. Nah, di dalam kultural tersebut yang berkoordinasi di lapangan mengajar. Ya, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muji yang telah memberikan penjelasan untuk kita semua. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu musyawarah kepengurusan Pilmas Remaja Masjid Jami Bedul Mutakin yang akan dipimpin langsung oleh Ketua BKN Masjid Jami Bedul Mutakin. Kepada Yang Munawir, waktu ketua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk yang kedua kalinya, untuk menyingkat waktu, proses ini sebenarnya harus ditempuh 3 proses, walaupun tadi ada ketua yang masih menjabat, Bapak Selamat Mutakin Amin, memberikan sedikit masukan yang tentunya adik-adik. Poin pertama, musyawarah besar remaja masjid ini harus disetujui dulu oleh anggota, sehingga tidak semena-mena Bapak Selamat di malam hari ini akan terjadi pemilihan ketua baru. Itu proses pertama. Kemudian bila disetujui, kita lanjut. Tapi kalau tidak disetujui, berarti Bapak Selamat ya harus melanjutkan kembali sampai 1 tahun ke depan. Itu prosesinya. Sehingga kami sebagai DKM dan Pak Haji Muslimin dari pemerintah desa tidak hafal hari ini harus tidak. Itu proses pertama, musyawarah besar ini disetujui oleh peserta rapat yang hadir di malam hari ini. Yang kedua, setelah nanti disetujui, maka ada proses penjaringan calon. Tadi calon dulu dijaring yang hadir di sini, sehingga muncul berapa nama, 2 atau 3. Nah, poin ketiganya baru pemilihan ketua setelah ada penjaringan calon. Secara aklamasi atau secara apa sih untuk setuju? Jumpa tangan. Ya, amin. Ya, proses pertama adalah musyawarah besar ini dalam hal yang nanti isinya tadi beberapa dijelaskan, bisa disetujui oleh peserta rapat pada malam hari ini. Yang setuju berarti ngacungkan tangan bari gelis. Maka dimulai yang setuju untuk musyawarah pada malam hari ini dalam rangka
regenerasi ketua atau juga pengurus RMP. Yang setuju adanya Mubes tunjukkan tangan. Musyawarah besar. Ya, mungkin sebelum rasa malunya ditunjukkan, memang harus ada penjelasan terlebih dahulu bahwa ya, terus terang pengurusan sampai kapan saya nggak melihat ya, hanya perintah baku menghadiri sehingga ya pikiran saya itu sudah sampai pada masa baktinya, ternyata tidak. Kemudian ada beberapa kata yang disampaikan dalam hal ini Bapak Saudara Ketua juga masih ada. Alasannya sangat singkat bahwa selaku ketua itu kebetulan Pak Muntaki ini saya lihat juga banyak sekali kesibukan, sehingga mungkin yang menjadi anggota ini kehilangan mana pemimpinnya ketika ada sesuatu tidak ada. Itu ya Pak Muntaki yang saya simak. Jadi kesibukan selalu menyelimuti, sehingga saya perlu penegasan secara langsung, karena kebutuhan sebuah organisasi itu memang harus ada sinkronisasi antar elemen yang ada, baik anggota maupun badan-badan yang lain. Dari hal tersebut ya, jujur saya pribadi ketika proses seperti ini saya malah senang gitu, karena ketika saya digantikan artinya tanggung jawab saya lebih mudah gitu untuk mengikuti kegiatan yang lain ya. Untuk di RMB sendiri alhamdulillah saya masih koordinasi dengan wakil saya dan juga bendahara, dan ketika kegiatan seperti ini apakah langsung laporan bertanggung jawab, insya Allah siap. Itu tadi dari pihak pengurus sudah, pengurus yang lama atau juga pengurus selama ini berjalan sudah menyetujui. Tentunya kembali kepada anggota, maka proses ini saya lanjutkan ke poin yang kedua, penjaringan calon. Siapa, mudah-mudahan Pak Amin muncul lagi, berarti masih dipercaya. Itu nanti suara 3 suara terbanyak akan menjadi calon. Nulis turun no. Menit. Kajian. Sahri, ya. Bisa Sahri, Dewan, Mujid Dewan. Terus Bilal. berapa ya? Bilal. Bisa dihitung.
Proses penjaringan sudah selesai, maka akan memasuki pemilihan ketua. Walaupun suara terbanyak di proses penjaringan, belum tentu nanti akan terpilih untuk menjadi ketua. Saya bacakan hasilnya. 1 Sahri mendapatkan suara 5, Pak Mujid mendapatkan suara 22, Hilal mendapatkan suara 2, Rijal 1, Haris mendapatkan suara 6, Yaman Huri 1, Asrof 1. Berarti peringkat 3 1 2 3 dicalonkan kembali. Ketika kita mau menggerakkan generasi muda, menggerakkan orang tua yang sifatnya di sosial, itu tidak ada harapan atau juga berpikirnya kepada nilai rupiah, maka hal itu belum terjadi, sehingga ikhlas dulu untuk menggerakkan keorganisasian dan juga sifat kegiatan keagamaan kita, terutama di masjid jami kita. Jumlah musawirin yang tadi memang ada sedikit kelebihan dari hitungan 36, mungkin bot nulis. Apa bu? Apa ya? Dari jauh besar itu. Oh ini ya 1. Terus tadi yang 2. Pak Mujid 1. Persaingan sengit tak sangit nggak? Sangit. Persaingan sangit. Haris. Rizal 3. Rizal sudah. Ya. 2. Haris. Berarti suara Kristian ya. Kristi bisikin Pak Mujid. 22 dengan 8 30 sama 4 kurang lagi. Mau 38 ini 38. Tidak makan dibagikan. Pak Mujid mau bagi-bagi pemerintah. Berarti alhamdulillah musyawarah ini didukung oleh adik-adik peserta rapat pada malam hari ini. Tidak adanya unsur pemaksaan dan yang lainnya. Ternyata apa yang di penjaringan terjadi juga di pemilihan ketua. Yang pertama, Sahri mendapatkan suara 8, Bapak Abdul Mujid mendapatkan suara 22, Bapak Haris mendapatkan suara 4. Berarti dengan sendirinya pada malam hari ini mudah-mudahan senior kita Bapak Abdul Mujid bisa membawa remaja-remaji kita ke arah yang lebih baik. Untuk menerima dan memberikan sedikit sambutan kepada Bapak Abdul Mujid. Mungkin dengan sendirinya setelah acara ini terbentuk dan menghasilkan ketua baru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kurang. Sebenarnya saya KB 30 beda. Sini itu media apa gimana? Masuk di dalam jajaran Mubes. Lamona berbicara peremajaan, keusulan peremajaan, mancing remator, remaja kolong. Remator tuh mah. Maju sedikit malaikat tuan ki. Oke.
Tapi gimana lagi, mau tidak mau, karena sebelum kita sampaikan ada sedikit. Jadi agama adalah agar menjadikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Ya. Terima kasih, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas percayaan kepada saya pribadi. Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, sebenarnya dalam Binaun itu mulai dari 21 sampai 24. Kalau kita audit atau kita sari, sebenarnya itu masih banyak orang-orang yang berpotensi dan bersinergi sebenarnya. Nah, cumanya gimana lagi? Ya, bukannya saya itu sombong, ya. Nah, itu bukan itu saya sombong. Karena pada sisi lain, karena suasana yang menuntut kita menuju sesuatu. Jika seorang itu siap dan tidak siap, ketika ada kesepakatan bersama, mau tidak mau. Kalau kita berbicara sibuk, semua orang sibuk. Apa yang gila sibuk? Pada rekan-rekan Firmas dan juga dukungan dari Pemdes Desa Warga Binaun, Bapak Kori, juga kepada Bapak Ketua DKM Warga Binaun, semoga nanti Firmas Warga Binaun ke depan lebih maju kembali. Amin. Dan kegiatannya semakin besar. Ya, demi untuk kemakmuran masjid. Kasihan para rekan kita. Kurang dalamnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cara yang tepat itu lain-lain mungkin sudah banyak wejangan dari tua-tua kita, terutama yang lebih senior daripada kita. Untuk membersihkan waktu, kita skip saja. Alhamdulillah semua acara telah kita lewati bersama. Semoga kepengurusan RMB yang baru ini semakin jaya dan bersinergis, menaikkan masjid dan mampu mengemban amanahnya dengan baik. Sebenarnya RMB ini memang membutuhkan sosok yang mengayomi. Jadi mereka pada memilih Pak Mujib sebagai ketua. Semoga dengan planning yang telah Pak Mujib paparkan menambah semangat rekan-rekan kita remaja masjid untuk lebih beramalkan masjid kita tercinta ini. Ya baiklah, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya yang telah menyempatkan hadir di acara malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi foto bersama langsung merapat ke tengah untuk komunikasi kepengurusan. 1, 2, 3. Posisi mana nih? Anak gaya bebas ya Bu Sari. Iya, nggak ada gitu. Serius kabeh. 1, 2, 3. Ayo gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sip. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beserta Irmas Warga Binaun tahun 2021 menuju Irmas yang lebih maju, dan insya Allah ke depan akan banyak sekali program-program yang bersifat religius dan meningkatkan zikir dan sholawat. Amin amin ya robbal alamin. Dan meningkatkan baksos khususnya di kalangan masyarakat. Amin amin ya robbal alamin.
Sukses selalu Irmasku. Mantap.